selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Maret 2023 dengan judul Sukacita Karunia Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan begitu besar kasih dan rahmat Allah bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta. Seperti berkas cahaya dari matahari, seperti aliran air yang memancar dari mata air yang hidup, berkat mengalir dari Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan dari Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Dikutip dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 130. Pandanglah keajaiban dan keindahan dari alam. Pikirkan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kebutuhan dan kebahagiaan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang memberikan semangat dan kesegaran kepada bumi, bukit-bukit, lautan, dan dataran, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Allah adalah kasih, tertulis pada setiap kuncup bunga yang mekar, pada setiap rumput yang menghijau, burung-burung yang indah memenuhi udara dengan lagu kicauan mereka yang merdu. Bunga-bunga berwarna-warni dalam kesempurnaan mereka mengharumkan udara. Pohon-pohon lebat di hutan dengan dedaunan yang rimbun dan hijau. Semua bersaksi tentang kelemah lembutan, pemeliharaan Bapa Surgawi, dan kerinduannya membahagiakan anak-anaknya. Dikutip dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 8 dan 11. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Allah adalah sumber kehidupan dan cahaya dan sukacita bagi alam semesta. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah semuanya itu mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat, dan lebih daripada itu, dapat melaksanakan sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Hikmat dan sukacita sorga selalu Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang di dalam berbagai macam masalah, persoalan, tantangan yang sedang dihadapi, dan juga Rumah Sakit Palangkaraya dalam persiapan untuk peresmian. Kami menyerahkan panitia peresmian ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah mereka dapat mengatur semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat pengetahuan sorga dan kekuatan kesehatan Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan rektor di setiap lembaga pendidikan. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga selalu Tuhan untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita selalu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu berterima kasih dan juga mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.